Oke, baik. Kali ini kita khusus menganalisa Doge ya. Doge masih saya kira masa-masa akumulasi atau sideways yang panjang ya. Atau kalau lihat dari Coin Market Cap, Dogecoin itu berada di ranking kelima ya. Deadcoin, kita lihat Deadcoin, cap pasarnya lumayan ya. Pasar-pasar, kalau pasar yang sebelumnya terisi segini ya. Volumenya ini sampai 71 triliunan ya, dengan penurunan sekitar dari volume ya, atau sekitar 45% ya. Dogecoin, harga Dogecoin, nah ini kita lihat di marketplace nya, perubahan terjadi selama 24 jam tuh hampir 5% ya. Harganya 4 tertinggi itu di segini dan cepat turun, jadi volume perdagangan per 24 jam sekitar 71 triliunan, dan memang ada penurunan sekitar 45% dari volume ya. Dengan peringkat pasar dia masih di urutan ranking kelima. Nah ini Doge ya, Doge. Nah kita coba sekarang melihat Doge secara technical analysis ya. Ini kita kalau lihat dari kapitalisasi segini nih, memang ada dia masih dia di ranking kelima ya kalau urutan cryptocurrency. Nah ini Doge. Kalau Anda lihat di Binance sendiri ada apa, volumenya 30%, di Huobi, di GetEdu, Binance USS. Nah ini Doge ya. Nah sekarang kita lebih detail lihat secara technical analisisnya ya, Doge. Nah kita menggunakan sudut pandang di 4 jam ya. Kita coba melihat Doge mau kemana sih ini. Kita coba dengan garis trendline-nya, Mayer trend ya. Kita membuat Mayer trend-nya. Ini sambil dari garis ini. Ini Doge ya. Secara kita fokus ke major trendnya, Doge masih seakan masih bullish ya, trennya masih bullish. Nah, biar kita, kenapa bullish, dia masih di atas garis major trendnya ya. Saya tulis saja di sini. Masih bullish saya bilang, karena sempat turun tapi mantul lagi di garis major trendnya. Nah ini berkali memang dites ya, dites mantul. Andai kata garis ini di break dan candle berada di bawah ini, nah saya pastikan trend itu sudah patah, artinya sudah beres. Tapi semasa di major trend ini arah ini mantul kembali, maka trend saya masih katakan bullish. Nah memang di major trend sendiri ada tiga terdapat tiga perubahannya. Nah disebut kalau kita lihat lagi, bedah lagi, ini disebut dengan seperti ini namanya, kita bedah ya lagi. Saya sering sebut dengan secondary sell, secondary trend ya. Sambil kita belajar ya, ini saya sebut dengan secondary sell, sell terus secondary trend. Nah ini kita tulis saja. Oke, nah di dalam major trend itu ada secondary trend dan ada satu lagi namanya minor trend. Nah ini kita sebut dengan minor trendnya. Sambil belajar. Nah ini minor trendnya di sini nih. Ini minor trendnya. Minor trend. Oke. Sebut aja minor trend lah. Nah ini minor trendnya nih.
Ini minor trend ya. Kita namain dengan minor trend, nggak gitu. Kita akan coba ngelihat analisis teknikal dari Doge mau kemana. Minor trend ya, saya tulis minor trend. Ini Doge. Nah, ini perjalanan Doge ya. Dan polanya seperti ini, Doge seperti ini lah Doge. Nah, seperti ini kita makanya di chart itu tuh cerita tuh selalu berulang-ulang hampir polanya. Nah, seperti ini lah namanya. Ini kan seperti kalau kita tulis ini big dropnya di sini ya. Ini masa big dropnya, habis masa big drop saya bilang big drop lah. Big drop di sini sama dengan ini. Nah, ini terus terjadi akumulasi distribusi. Nah, ini disebut dengan distribusi di sini. Saya tuliskan nih. Nah, ini kita akan gambarkan atau gini lah. Nah, ini saya gambarkan di sini masa-masa ini masa distribusi ya. Kalau kita sering dengar deh, masa distribusinya ada di sini. Doge ya. Akumulasi saya bilang, masa akumulasi lah, akumulasi atau distribusi itu asal. Oke, inilah Doge ya. Kita bisa menggambarkan, kita sambil belajar dengan tren ini Doge. Doge kalau saya kira saat ini masih trennya masih berada di atas garis major trend ya. Apabila Doge di sini, garis ini kan lalu berada di sini dan gerak ini sudah patah, maka saya katakan tren itu akan berubah jadi bearish. Nah, pada saat ini di time frame 24 jam saya katakan masih tren itu masih bullish. Nah, sekarang kita akan mencari area-areanya ya sekarang. Nah, kalau kalian lihat pola di sini, kita bisa menggambarkan dari kita akan coba mencari support dan resistennya ya. Kita mencoba mencari support resistennya Doge ya. Sekarang ini support terkuatnya ada di sini ya Doge ya. Saya gambarkan lagi Doge, ada support terkuatnya di sini. Saya akan blok lagi Doge. Ini Doge. Doge support terkuat ada di sini. Kita tulis support ya, support. Doge support. Terus kedua mencari resisten terdekatnya. Kita mencari resisten terdekat dari Doge itu daerah mana? Nah, sini resisten terdekatnya Doge ini. Area ya. Saya selalu menggambarkan kondisi seperti area, bukan titik area. Saya mencari area. Ini area resisten terdekat nih. Area sedang terdekat Doge. Jadi sebagai ketika support kuat di sini, dia akan mencari resisten terdekat ada di sini. Ketika resisten bisa tembus, akan menjadi support kuat. Support become resisten. Nah, seperti itu gambarnya. Kita menggambar garis besarnya aja, mencari support resistennya.
Inilah gambaran plan kita tentang doge ya. Trend sekarang masih mantul di era major trend, dan dia sudah bentuk secondary trend juga dan minor trend. Support dan resistance sudah kita gambarkan. Nah, sekarang kita buat minornya ada di mana. Nah, ini kita support senang di sini. Nah, daerah-daerah sini ya. Nah, saya kira doge kalau kita lihat dari trennya masih bermain di area-area ini saja ya. Doge akan bermain di daerah sini aja, mungkin kelihatan seperti akan membentuk namanya pola double bottom ya. Seperti ini nanti doge bermain di daerah sini aja saya kira. Dia naik, doge kita bisa pendekatan secara dynamical. Nah, doge bermain di daerah sini aja nanti. Naik. Gambar ini malah mencari format ini ya. Doge bermain arahnya aja nanti naik ya, ada sedia. Habis daerah 60 sudah ini koreksi lagi, mantul lagi ya, kan lama terjadi sideways. Kalau kita ngelihat time frame yang lebih gede nih namanya kelihatan sideways ya. Kalau di time frame kecil dia memang sudah. Nah, ini polanya doge gini nanti. Kan lama bermain sideways, mungkin sampai akhir bulan begini nanti. Nah, ketika ini dia kembali sudah ambil pola W ya, double bottom. Nah, ini akan syaratnya ya, ada syarat ketika garis ini resistance ini bisa di break ya, hampir pola untuk W ya. Ini akan lama bermain dari sini doge ini. Dan daerah ini saya masih bilang disebut dengan fase-fase dari akumulasi, hampir seperti ini nanti dia. Saya akan berulang. Fase-fase akumulasinya doge di time frame sudut pandang 4 jam, dia akan bermain seperti ini nanti. Bolak resisten, support, resisten, bolak-balik di channel ini. Ketika ini sudah di break tembus dan ada pulmo yang besar dan ini ya hampir menyalai pola W, maka doge kalau sudah break daerah sini akan, saya kira tembus ya nanti ini. Nah, ini butuh trigger juga ya. Nah, ini doge. Nah, kalaupun kita melihat dengan Fibo retracement ya, kita coba dengan garis Fibonacci retracement ya. Dia di golden ratio-nya di angka berapa sih gitu. Kita lihat golden ratio-nya Fibo di 0,38%, 0,50 itu golden ratio di sana ya. Ketika itu angka itu sudah di break, saya kira nah, doge masih di bawah 0,38 ya, memang belum di break ya. Nah, ketika area-area ini saya bilang sekarang aja bikin nah, ini doge sendiri itu masih sebenarnya belum fase-fasenya ini. Nah, ini saya bilang kalau kita ngelihat dari garis tarik Fibonacci, lihat dari golden ratio-nya, biasanya golden ratio itu 3850. Ketika candle berada di 0,38 golden ratio-nya Fibonacci, dan pola ini akan melakukan penerusan ya. Golden ratio 0,38 ditembus 0,5. Nah, setelah ini fase ini tembus, maka kuat sekali doge, trennya kuat sekali naik ya, itu doge ya. Jadi kita membahas detail doge hari ini, kemana arah doge, dan saya kira masih doge dalam minggu-minggu ini dalam fase-fase distribusi akumulasi, dan gerakannya adalah ke samping ya. Gerakannya doge adalah ke samping ya, atau dengan kata lain, nah doge dalam minggu-minggu adalah saya katakan masih polanya adalah
sideways yang lama. Oke, terima kasih, gitu aja. Happy cuan.